Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Hari ini kita akan belajar tentang pengolahan data presented by Probo Maliani SPD. Apa itu data? Jadi data adalah catatan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta. Ya, berdasarkan fakta dari kenyataan. Bagaimana cara mendapatkan data? Ada dua, bisa dengan mewawancarai, mencatat hasil wawancara, kemudian disajikan entah itu dalam bentuk tabel ataupun dalam bentuk diagram. Yang kedua adalah kuesioner. Kuesioner ini adalah soal-soal, ada satu lembar atau dua lembar soal, yang mana soal-soal itu biasanya jawabannya ya tidak, setuju, sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, ataupun dalam bentuk apapun itu kuesionernya. Intinya adalah kuesioner soal itu, dari soal itu yang sudah dijawab, kemudian kita kumpulkan. Setelah dikumpulkan, disajikan entah itu dalam bentuk data, datanya dalam bentuk tabel maupun dalam bentuk yang lainnya. Contohnya wawancara adalah pemilihan ketua kelas. Contoh, ada Vino, Zio, Fahri, Askia. Jadi ada 4 orang sebagai calon ketua kelas. Kemudian apa yang kita laksanakan? Kita melakukan wawancara kepada setiap orang. Kamu pilih siapa? Pilih siapa? Pilih siapa? Semua siswa sudah ditanya, ya. Kemudian cara mudahnya kalau menanyanya ya kita menggunakan kertas. Biasanya dibagikan kertas, ada nama orang, yang mana orang itu adalah calon ketua kelas. Kemudian dicentang nama yang ingin dipilih, contoh Vino atau yang lain, tapi tidak boleh 2 ya, hanya boleh 1. Kemudian guru mengumpulkan kertasnya, dikumpulkan, hasilnya ditulis di papan tulis. Nah, contohnya seperti ini. Cara menulis turusnya ini namanya turus ya. Jadi 1, kalau misalnya ada suara 1, 2, 3, 4. Nah, kalau ada yang sudah seperti ini miring berarti 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Maka jumlahnya ini ada 5, ini ada 6, dan ini ada 3. Maka ini adalah contoh dari data yang berdasarkan fakta dengan cara wawancara. Ya. Kemudian bagaimana cara menyajikan data? Menyajikan data dalam bentuk tabel yang pertama. Karena menyajikan data ini ada beberapa cara. Ada dengan tabel, ada dalam bentuk diagram. Diagram sendiri banyak. Ada diagram batang, lingkaran, diagram Venn. Diagram itu banyak jenisnya ya. Nah, untuk yang saat ini kita pelajari menyajikan data dalam bentuk tabel. Contohnya nomor 1, data nilai ulangan matematika 15 siswa adalah sebagai berikut. Ada yang dapat 7, 6, 8 lagi, ada yang dapat 7 lagi, dan seterusnya. Ini totalnya ada 15. Kemudian kita sajikan dalam bentuk tabel. Ini adalah tabel yang atas. Yang pertama kita lakukan adalah yang atas. Yang atas adalah judul. Judul tabel itu disesuaikan dengan data atau soalnya ya. Tadi soalnya adalah nilai ulangan matematika siswa. Ya, nilainya ini. Ada 7, 6, 8 dan seterusnya. Kemudian judul yang di atas ini, karena soalnya tentang nilai, maka kita tulis nilai. Kemudian yang sebelah kanan adalah banyak siswa. Selanjutnya isi. Isinya ini nilainya ini harus diurutkan dari yang kecil ke yang besar ya. Kita lihat dari tabel ini, dari data ini, kita lihat angka yang paling kecil. Sudah ya. Angka yang paling kecil adalah 6. Diurutkan 7, 8, 9. Ya. 6, 7, 8, 9 semuanya ada di data yang sudah kita terima. Kemudian yang terakhir adalah jumlah. Jumlah itu adalah total data sesuai soal, ya.
Tadi soalnya 15 siswa, maka jumlahnya juga harus 15. Kalau kurang atau lebih berarti penginputan data dari soal ke tabel ini ada yang keliru. Maka sangat disarankan untuk berhati-hati dalam menginput data dari soal ke tabel. Kemudian caranya ngisi ya. Banyak siswa, sebelumnya di sini kita nggak ada. Kita hitung 6 ini yang dapat nilai 6 ada berapa orang? 1, 2, 3. Berarti ada 3 orang. Selanjutnya yang dapat 7 ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Yang 8, yang dapat 8, nilai 8 ada berapa orang? 1, 2, 3, 4. Ada 4 orang ya. Kemudian yang dapat nilai 9 ada berapa orang? 1 dan 2. Berarti ada 2 orang. 3 ditambah 6, 9. 9 tambah 4, 13. 13 tambah 2, 15. Berarti jumlahnya sesuai dengan soal. Ini adalah menyajikan data dalam bentuk tabel. Seperti itu ya. Selanjutnya, setelah data disajikan dalam bentuk tabel, maka kita harus bisa membaca dan menafsirkan data. Apa itu membaca dan menafsirkan data? Pertama, membaca. Kalau membaca, berarti kita mampu menyebutkan informasi yang hanya tertulis pada tabel, sesuai dengan tabel. Sementara menafsirkan ini mampu menemukan informasi lain mengenai data tersebut yang tidak tertulis pada tabel ya. Dia tidak tertulis, tapi ketika ada hal yang ditanyakan berkenaan dengan tabel tersebut, maka kita bisa memahami dan bisa menjawab. Itu perbedaan membaca dan menafsirkan data. Contoh soal, ada tinggi badan siswa kelas 4, ini judulnya, ini subjudulnya, tinggi badan dalam bentuk sentimeter, dan banyak siswa. Yang tingginya 125 cm itu ada 3 orang. Perbedaannya apa? Yang pertama adalah membaca data. Kalau membaca data, kesimpulan yang kita ambil adalah sesuai dengan tabel, tertulis di dalam tabel. Contoh, 1 siswa yang memiliki tinggi 125 cm ada 3 orang. Sesuai ya, 125 ada 3 orang. Kemudian siswa yang memiliki tinggi 130 cm ada 4 orang. Nih ada 4 orang. Begitu seterusnya. Ini namanya membaca data sesuai dengan tolak ukurnya. Kemudian apa perbedaan dengan menafsirkan data? Jadi kalau menafsirkan data adalah contoh siswa yang paling tinggi yang mana? Siswa yang paling tinggi dari data ini yang mana? Adalah 145 cm ya. Jadi siswa yang paling tinggi 145 cm. Dia berkaitan dengan ini, berkaitan dengan tabel, tapi tertulisnya itu tidak sesuai banget. Gimana ya membahasakannya? Jadi kalau membaca data monoton, sesuai dengan data, sesuai dengan tabel, tapi kalau menafsirkan hal-hal yang berkaitan dengan tabel tersebut ini ikut bisa kita pahami, bisa kita menjawab ketika ada soal yang berkenaan dengan tabel. Jadi kalau orang sudah bisa menafsirkan data, maka dia juga sudah bisa membaca data. Tapi sebaliknya, kalau dia cuma bisa membaca data, belum tentu dia bisa menafsirkan data. Oke, selanjutnya adalah nomor 2, siswa yang paling pendek. Gampang ya, yang paling pendek tentu adalah yang paling atas, 125 cm. Kemudian yang ketiga, tinggi siswa yang paling banyak berarti dia tabel yang kanan, karena ini banyak siswa. Kita lihat angka orang yang paling banyak yang mana? Yang 6 ya, berarti tinggi siswa yang paling banyak adalah
140 cm, yaitu sebanyak 6 orang. Selanjutnya yang keempat, tinggi siswa yang paling sedikit. Yang mana yang paling sedikit? Yang dua orang ya. Berarti tinggi siswa yang paling sedikit adalah 135 cm, yaitu sebanyak 2 orang. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.